Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. sahabat Tajakir, hari ini kita bincang-bincang perkara iman bersama Ustadz Habib Ahsan LC. Masya Allah, gimana Ustadz, sehat kabarnya? Alhamdulillah khair. Sehat Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana puasa siang tadi Ustadz? Masya Allah, biasalah. Sahurnya berapa nih Ustadz? Sahur nggak banyak-banyak, satu telur, satu telur aja cukup, satu koroma. Sahabat Tajakir dimanapun berada, hari ini kita bincang-bincang bagaimana kedepannya kita nanti menghadapi kehidupan yang akan datang, Ustaz, ya, tentang bagaimana menjaga lisan di bulan Ramadan dan juga bagaimana kita diarahkan untuk supaya kita bisa menjadi orang-orang istiqomah depannya dan bisa menjaga lisan kita yang lebih baik. Bagaimana Ustaz arahan buat sahabat Tajakir bicara ini? Iya, kita tadi disebutkan dalam Toshiyah dalam surah Al-Maidah 27, innama yataqabbalallahu minal muttaqin, bahwa sesungguhnya Allah menerima amal-amal dari orang-orang yang bertakwa. Takwa di sini adalah mereka yang menjaga aturan-aturan Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Dan di sini Ramadan adalah sebagai bentuk tarbiyah, madrasah buat kita sebagai umat muslim. Selama 1 bulan kita ditarbiyah Allah dengan saum, dengan ibadah-ibadah tarawih, dengan tilawatil Quran, agar ujung dari Ramadan nanti kita menjadi pribadi yang bertakwa, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita tahu ayat ini artinya ketakwaan itu harus benar-benar nanti kita mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikalnya kita mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan diri segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun secara horizontalnya adalah kita memperbaiki kualitas akhlak kita, adab kita, santun kita. Yang tadinya kita punya masalah segera saling memaafkan. Yang tadinya lisannya buruk dalam berucap, setelah Ramadan kita sudah merubah agar ucapan kita senantiasa santun, menjadi ucapan-ucapan yang menjaga ukhuwah, menjaga silaturahim, bukan ucapan-ucapan yang merusak, entah itu dari segi keluarga maupun tetangga maupun masyarakat. Jadi takwa endingnya adalah benar-benar orang itu merubah dirinya menjadi pribadi yang terbaik. Sebagaimana Umar bin Khattab tadi, ketika bertanya tentang takwa, dijawab oleh Abu Dzar bahwa apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang penuh dengan duri? Pernah. Lalu apa yang kau lakukan? Ya hati-hati. Hati-hati, bila perlu duri itu sebagai bentuk ujian, kita jauhkan. Duri-duri itu sebagai bentuk kemaksiatan dan kemungkaran, kita jauhkan, kita singkirkan dalam kehidupan kita. Jangan sampai justru kita terjerumus atau menginjak daripada duri tersebut. Makanya takwa itu harus benar-benar kita menjaga diri dari perilaku yang buruk, membersihkan hati. Pernah saya sampaikan bagaimana ciri orang yang bertakwa. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina khairum ba'id. Dan Allah dekatkan surga kepada orang-orang yang bertakwa dari jarak yang sangat dekat. Hadza ma tu'aduna. Dan Allah janjikan nikmat itu kepada kalian. Siapa kalian sini? Mereka orang yang bertakwa. Bagaimana ciri mereka? Yang pertama, likulli awab, yaitu tawab, orang yang gemar bertobat. Dalam ayat ini disebutkan awab. Para ulama menafsirkan setiap kondisi seseorang ingin melakukan maksiat atau terbesit dalam hatinya untuk bermaksiat, segera dia tutup. Dengan apa? Dengan beristighfar kepada Allah. Maka orang yang bertakwa itu jangankan terjerumus kepada kemaksiatan dan kemungkaran, baru ada keinginan, ada hasrat, mereka langsung istighfar.
Nah ini luar biasanya orang yang sudah terbiasa selama bulan suci Ramadan. Dia mendapat gelar takwa, takwa benar-benar dia implementasikan dalam kehidupannya. Salah satu contoh, ketika memandang sesuatu yang bukan haknya, misalnya lawan jenis gitu kan. Mata ini begitu merasa lezat ketika melihat sesuatu yang manis. Tapi itu bukan haknya, bagi orang bertakwa langsung menundukkan pandangan. Beda kalau kita ya dipandang terus ya, itu bukan orang bertakwa langsung menundukkan diri, langsung beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, hafid, mereka yang menjaga aturan-aturan Allah, entah aturan itu yang bersinggungan dengan perintah maupun larangannya. Dan yang ketiga, man khasyar rahmana bil ghaib, dia takut kepada Allah walaupun Allah tidak terlihat. Orientasi daripada puasa itu, mereka malamnya dijadikan untuk berdiri, sholat taraweh, baca Quran, sholat tahajud. Semakin ada sifat ihsan, merasa diawasi, sehingga dia tidak berani untuk melakukan maksiat, entah di dalam keadaan ramai maupun dalam keadaan sunyi. Maka orang yang punya sifat ihsan itu, anta budallah ka'annaka tara, fa illam takun tara fa innahu yaraka. Ketika engkau beribadah kepada Allah, seakan-akan kau melihat Allah. Tapi ini tentu bagi para waliullah atau para nabi Allah. Bagi kita, tentu kita punya sifat yang kedua, itu muraqabah. Yaitu ketika kita beribadah, kita meyakini bahwa Allah melihat kita. Maka kita senantiasa dimanapun kita berada, di majlis taklim, di masjid, di rumah, di tempat manapun kita berdagang, misalnya di pasar, kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah, sehingga tidak gampang untuk melakukan maksiat dan malu untuk melakukan berbagai macam kemungkaran. Nah ini ciri karakter orang yang bertakwa. Dan yang keempat, wajah abi qalbi munib, dia hadir kepada Allah senantiasa membersihkan hati. Nah hati ini yang paling sulit dong. Ya. Dulu pernah Rasulullah ketika berhalaqah, bermajelis, Rasul bersabda kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, nanti akan datang dari pintu ini seorang pemuda ahli surga. Dilihatlah seorang pemuda Ansor. Dia jenggotnya basah dengan air wudhu, nenteng sendal, duduk di majlis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di keesokan harinya Rasul mengatakan yang hal sama. Begitupun di hari berikutnya sampai 3 kali dalam 3 waktu. Sampai Abdullah Ammar bin As ini takjub. Siapa nih gerangan pemuda Ansor ini? Dikatakan Rasulullah 3 kali sebagai penghuni surga. Padahal beliau masih hidup di dunia. Sehingga diikuti ketika pulang. Sampai di rumahnya, Abdullah Ammar bin As minta izin untuk menginap di rumahnya. Sampai berkata, wahai saudaraku, aku punya masalah dengan keluargaku. Dan aku tidak ingin pulang selama 3 hari. Bolehkah saya menginap di rumahmu? Silahkan. Seorang pemuda Ansor mempersilahkan Abdullah Ammar bin As untuk menginap. Satu malam dilihat, baca Qur'annya sama, sholatnya sama. Bahkan tidak disebutkan pemuda Ansor ini tahajud. Keesokan harinya lagi dikatakan sama, tidak ada perbedaan dengan sahabat yang lainnya. Sampai 3 hari. Setelah 3 hari, Abdullah Ammar bin As izin pulang. Tapi sebelum pulang bertanya, wahai pemuda Ansor, saya menginap di rumahmu selama 3 hari. Aku sebenarnya tidak punya masalah dengan keluargaku. Tetapi aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan engkau sekali, 2 kali, sampai 3 kali sebagai ahli surga. Amalan apa yang kau lakukan? Ternyata pemuda Ansor ini bingung sendiri. Ya saya tidak punya amalan khusus. Sebagaimana yang kau lihat, engkau menginap di rumahku sehari, 2 hari, 3 hari, itulah yang kau lihat. Aku tidak punya amalan khusus. Maka Abdullah Ammar bin As agak sedikit kecewa, sehingga pulang. Tapi sebelum keluar di rumahnya, dipanggil lagi. Wahai Abdullah, apa mungkin ini? Sehingga Abdullah itu sangat bahagia. Tolong sebutkan apa itu? Maka pemuda Ansor mengatakan, setiap menjelang tidur, aku senantiasa membersihkan hatiku dari dengki, dendam, benci kepada sesama umat muslim. Kalau di siang hari ada orang-orang yang mengolok-olokku misalnya, ada yang menghina aku, mencela aku, maka aku maafkan dan aku doakan mudah-mudahan Allah mengampuninya. Masya Allah. Kalau siang hari ada orang yang merampas hartaku, aku jadikan sedekah buatnya. Ini yang kata Abdullah Ammar bin As, demi Allah inilah yang tidak mampu saya lakukan.
Inilah amal orang yang senantiasa membersihkan hatinya ketika menjelang mau tidur, dia memaafkan seluruh umat muslim. Bahkan dijadikan sedekah ketika ada harta yang dia ambil. Nah, inilah yang tidak mungkin bisa kita lakukan. Tapi tujuan takwa itu, Dok. Iya. Salah satunya itu, agar kita menjadi orang-orang yang sabar, orang-orang yang gampang memaafkan. Insya Allah kita akan terjaga dari lisannya dan terjaga iman dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ustaz, pencerahan. Mudah-mudahan sahabat Zakir, apa yang disampaikan, bincang-bincang perkara iman, semoga kita bisa mengambil maknanya dan kita selalu membersihkan hati dan menjauhkan lisan kita sifat dendam, ya Ustaz, ya. Betul. Dan kita menjaga hati dan memaafkan orang Masya Allah, Masya Allah. apalagi kita mau tidur, Ustaz. Masya Allah. Kita membersihkan hati. Nah, mampu nggak itu? Iya, kayak saya kan, Ya, kan? gitu, saya begitu, tapi kalau pendendam, tapi di malam hari kita harus Harus memaafkan, kita membuangnya. doakan malah. Ya, kan? Makanya siapa yang sanggup ketika pagi hari dihina orang, dan orang yang menghinanya kita tahu dan kita kenal, ketika menjelang tidur, ya Allah saya maafkan dia, ampuni dia ya Allah. Wah, Masya Allah, mampu nggak? Masya Allah, mudah-mudahan Nah. kita termasuk orang-orang yang benar-benar Amin. bisa menjaga hati dan kita bisa memaafkan orang lain. Amin. Walaupun itu susah, tapi nggak bisa lah dilakukan kalau bagi orang yang bertakwa. Kan itu? Harus diusahakan. Masya Allah. Iya. Terima Harus. kasih Ustaz telah Nah. datang di Masjid Zakir. Amin. Semoga Ustaz sehat selalu, Ustaz. Amin, amin. Begitupun dokter. Sahabat Zakir, mudah-mudahan Amin. selalu sehat selalu dan kita mengambil makna dalam perbincangan ini. Semoga sahabat Zakir sehat selalu. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.